Ya, selamat malam. Kembali lagi ke UV Digital Investment. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan uh, menganalisis terkait dengan saham yang baru saja hari tanggal 26 kita beli. Yang mana saham ini saya kira sudah sangat turun sekali, yaitu saham dari Global Mediacom. Ya, ini dia saham Global Mediacom. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan saham ini ya berkisar sudah sampai di angka 120-an. Padahal pada sejarahnya atau secara historikal dia pernah sampai di all time high, yaitu di angka 700-an ya. Sehingga dia saat ini sudah sangat turun. Pernah sekali sampai di 2400 di tahun 2014. Jadi Global Mediacom ini adalah induk usaha atau holding dari MNC Group. Jadi salah satu anak usahanya adalah MNCN, kode saham MNCN. Nah, pada saat ini kita akan menganalisis sejauh mana sih sebenarnya, apakah worth it ketika kita investment in this saham. Oke, dari segi teknikal dulu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini market kapitalnya adalah sekitar 2,1 triliun di sini. Jadi volume rata-ratanya ya di sekitar 400.000 sampai 600.000. Jadi kita analisa teknikalnya, kita melihat MA-nya dan juga kita menggunakan price channel. Ya, jadi ini dia, kita bisa lihat bahwa dengan MA 200 seperti apa. Ya, jadi saham Global Mediacom ini sejak tahun 2023 akhir dia mengalami fase downtrend dan ini cukup sangat dalam sekali ya, karena dari harganya yang sekitar 440-an tiba-tiba menjadi 120. Jadi bagi investor yang memang sangat jangka panjang, saya sarankan tetap menggunakan money risk management, risiko. Jadi manajemennya tepat sehingga tidak perlu sampai menunggu sampai minus. Bisa kita katakan ini minus sampai dengan 400%. Tapi yang perlu kita tahu juga, potensi untuk menangkap di sini ketika dia kembali lagi ke harga 480 ataupun bahkan sampai dengan 2000-an kalau mungkin di tahun 2014-an akan sangat worth it ketika masuk ke saham ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan manajemen risiko di bagian teknikal sahamnya. Jadi seberapa worth it kita harus tetap menangkap, tetap memiliki ketika nantinya saham ini akan turun. Tapi saya rasa ini sudah sangat di bottom ya, jadi sangat worth it ketika kita beli. Jadi resiko kita hanya sebatas sampai dengan sini 120-an, dan berdasarkan historical belum pernah sampai dengan angka tersebut di satu dekade terakhir.
Ya. Oke, jadi ini adalah analisis teknikal. Kita akan kembali lagi dalam menganalisis dari segi fundamental ataupun dari segi broker yang ada di dalamnya. Jadi kita masuk ke fundamentalnya. Jadi alasan kenapa saham ini mulai ditinggalkan oleh para investor, ya jelas saja karena terakhir membagikan dividen pada tahun 2017 dan saya rasa ini dividen yieldnya tidak begitu besar. Tapi yang bisa kita ketahui di sini secara fundamental, kita bisa membandingkan dengan price book value in here sekitar 0,13. Sangat murah saham ini, tapi karena dalam fase downtrend dan tidak ada price action yang ada, jadi saya rasa ya saham ini masih turun dan turun terus. Tapi bisa kita lihat tadi berdasarkan teknikal ini sudah sangat murah sekali. Nah, kemudian kita bisa membandingkan. Jadi kenapa saya memilih saham-saham yang seperti ini? Jadi kita bandingkan liabilitas dan ekuitasnya. Masih sangat worth it. Dan bisa kita lihat di sini ekuitasnya sangat tinggi. Namun di sini kita bisa lihat untuk periode pertama net profitnya tidak begitu besar. Oke, hanya hal tersebut. Dari segi yang lain yang sangat menarik di sini adalah dari profilnya. Nah, kita lihat baru-baru ini di tahun 2024, kalau tidak salah, Bapak Lo Keng Hong memborong saham ini sekitar 6,53%, sehingga dia memiliki kepemilikan yang sangat besar atau 6,53% atas MNC Asia Holding ini. Jadi di sini akan sangat menarik bagi media karena biasanya sorotan utamanya adalah Bapak Lo Keng Hong selaku istilahnya Warren Buffett-nya Indonesia ya. Nah, ini broker activity-nya kita anggap dari titik penurunan terakhir pada saat tarif Trump adalah 8 April kita tarik. Saya rasa tidak ada yang menarik ya mungkin ya, karena yang akumulasinya hanya kecil. Biasanya kalau kita lihat saham-saham yang besar lainnya dia sekitar puluhan miliar, tapi ini hanya memborong sekitar 7 miliar ataupun 4,5 miliar secara net value. Jadi ini masih distribusi kebanyakan di sini. Dan juga foreign juga menjual juga dalam tahap fase jual. Jadi yang jelas alasan kenapa berinvestasi di BMTR di sini yang jelas terkait dengan berdasarkan sejarahnya, karena harganya ini sudah sangat murah sekali, dan yang jelas bisa kita lihat secara perusahaan yang sangat besar, holdingnya dari MNC Asia Group. Jadi di sini kita bisa melihat asetnya sendiri sampai dengan 36 triliun. Dan di sini dalam price to book value hanya 0,13. Saya rasa untuk jangka panjang ini sangat worth it. Tapi yang jelas ini tetap harus melakukan manajemen risiko atas saham Global Mediacom Tbk. Oke, mungkin itu atas analisis dari saham Global Mediacom. Yang jelas untuk saat ini dia kenapa melakukan bearish yang sangat panjang ini, karena
mungkin belum ada news yang terkait ini, karena usaha utama dari Global Mediacom Tbk ini adalah terkait dengan media, yang mana media iklan ataupun media TV yang saat ini mulai tergusur oleh YouTube, Netflix, dan lain-lain. Namun kalau kita melihat yang ada di beberapa tahun sebelumnya, jadi saya rasa dia tetap memiliki revenue yang masih relatif stabil di sini meskipun ada penurunan, dan nilainya pun masih cukup besar, dan dibandingkan dengan net income yang ada masih cukup worth, dan cukup stabil nilainya. Jadi mungkin itu yang bisa kita analisa dari Global Mediacom. Jadi ini hanyalah analisis, bukan ajakan untuk membeli saham ya. Jadi ketika ingin membeli saham bisa berdasarkan pribadi masing-masing untuk menentukan. Oke, terima kasih telah menonton channel UV Digital Investment.